Ayat 8, karena kami tidak dapat berbuat apa-apa melawan kebenaran, yang dapat kami perbuat ialah untuk kebenaran. Tolong jelaskan ayat ini kepada kami. Mohon penjelasan untuk ayat 8, Saudara Muin. Rasul Paulus berkata, aku tidak melakukan apapun yang melawan kebenaran. Sebaliknya semua yang aku lakukan adalah untuk menyatakan kebenaran dan mendeklarasikannya. Dan semua usaha yang saya lakukan adalah agar kebenaran akan disingkapkan di hadapanmu. Jadi seakan ia memberitahu mereka, apakah Anda melakukan kebenaran dan aku datang untuk melawanmu dan melakukan denganmu sesuatu yang berlawanan dengan kebenaran? Mustahil. Jika kamu dalam kebenaran, aku tak akan memberitahu yang akan kulakukan dan akan berurusan dalam kekejaman ini. Namun karena sebaliknya yang kulakukan selaras dengan kebenaran dan untuk memperlihatkan kebenaran. Saudara Ishak, ayat dari 11 sampai akhir pasal, akhirnya saudara-saudaraku bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Kata-kata yang begitu indah yang membutuhkan sebuah komentar terakhir. Ya, ini adalah salam terakhir dan kami percaya bahwa salam terakhir adalah seperti salam pembuka. Itu diinspirasikan dan karena itu penuh dengan pengajaran. Akhirnya saudaraku, selamat tinggal, yaitu bersukacitalah. Ia tidak mulai dengan lebih dahulu mengatakan bersukacitalah. Karena saudara seiman di sana perlu mengobati banyak hal yang mereka miliki dan pada akhirnya mereka akan memperolehnya. Mereka perlu bertobat dan bersedih serta meratap dan mengakui, lalu mereka akan bersukacita. Dan banyak hal yang telah kita katakan, seluruh surat pada akhirnya bersukacitalah. Ini sesuatu yang baik, sukacita adalah hasilnya. Banyak orang percaya berharap mereka dapat bahagia sebagai permulaan. Ya, tidak masalah, namun itu akan terjadi ketika saya mentaati Tuhan. Hal kedua adalah usahakan supaya sempurna atau mungkin itu berarti dewasa, bertumbuh. Ini sesuatu yang baik. Di perjanjian baru paling sedikit kita mendapati 3 metode kedewasaan rohani, firman Allah, yang lewatnya manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Kita punya karunia-karunia rohani. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus, kita juga memiliki ujian-ujian yang melaluinya mereka dijadikan supaya kamu sempurna dan utuh. Usahakanlah dirimu supaya sempurna. Jadilah penghiburan yang baik. Kita telah paham bahwa sifat dari semua surat adalah menghibur pelayan Tuhan yang menderita dalam jalan pelayanan. Semangatlah. Sehati sepikirlah, kita tidak ingin mempunyai 2 tim. Kita tidak menginginkan perselisihan, kita ingin memiliki minat yang sama, yaitu berfokus pada kemuliaan Tuhan. Dan pelayanan Tuhan serta orang-orang kudusnya, hiduplah dalam damai sejahtera. Satu dengan yang lain, maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Kita menghendaki kekudusan menjadi tanda dari hubungan kita satu dengan yang lain. Tentunya menurut apa yang menjadi latar belakang mereka. Dan kemudian ia menyimpulkan dengan Allah dan pribadi Tritunggalnya demi kebaikan kita. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Di sini kita melihat semua Tritunggal ini atas nama orang-orang percaya. Dan omong-omong pemikiran yang ada dalam pikiran beberapa orang bahwa pribadi-pribadi ilahi punya suatu urutan, sehingga kita berkata bahwa Bapa adalah pribadi pertama, dan Anak adalah pribadi kedua, dan Roh Kudus adalah pribadi ketiga. Gagasan ini tidak benar dan tidak alkitabiah. Sebaliknya Alkitab mengatakan sebaliknya. Di sini kita melihat pribadi Anak disebut dahulu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, di sini Anak lebih dahulu disebut. Dalam baptisan, dalam Matius 28, ia berkata, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Lihatlah Bapa disebut dahulu di sini. Dalam surat Yudas, ia berkata, berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Ia menuliskan Roh Kudus dahulu. Jadi tidak ada urutan pribadi-pribadi dalam Tritunggal karena pribadi-pribadi itu sepenuhnya setara dalam esensi dan dalam segala hal. Saudara Muin, ia memulai surat itu dengan membicarakan tentang kasih karunia dan damai sejahtera. Ada dalam pasal 1. Ia mengakhiri surat ini dalam ayat-ayat terakhir, ayat 12, berkata, maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Ia mengawali dengan damai sejahtera dan mengakhiri dengan damai sejahtera Allah. Tentang apakah ini berbicara kepada kita? Itu berbicara faktanya di tengah atmosfer yang ia bicarakan lewat semua surat yang telah kita pelajari. Namun di tengah atmosfer ini orang percaya dapat hidup dalam damai sejahtera. Ketika ia ada dalam persekutuan dan punya hubungan dengan Allah damai sejahtera. Melalui imannya, ia terima damai sejahtera dengan Allah. Dan dalam hidupnya, ia dapat menikmati hadirat Allah damai sejahtera bersamanya. Faktanya dari catatan terakhir Rasul Paulus, saya dapat melihat hati gembala di dalamnya yang ia pelajari dari tuannya. Jadi sebelumnya ia memberi kita daftar tentang 8 hal jahat yang sayangnya ia beritahu mereka itu ada di dalam mereka.
Namun ia tidak hanya menunjuk lukanya lalu menutup mulut, namun ia dengan cepat menyediakan penyembuhnya. Dan berkata akhirnya, bukan menahan ini terhadap kamu dan dosa-dosa serta kekurangan-kekurangan untuk mempermalukan dan terus membicarakan tentang semua itu? Tidak, akhirnya ambillah penyembuhnya. Ia tawarkan kepada mereka sebuah daftar berisi 5 hal yang telah kita bicarakan. Jika hidup seperti ini, usahakan dirimu supaya sempurna, sehati sepikir dan hidup dalam damai sejahtera, berbahagialah. Anda akan mengalami Allah kasih dan damai sejahtera akan beserta Anda. Ini tidak berarti ia tidak bersama mereka, ia bersama mereka dalam Mereka segala akan mengalami keadaan. hadiratnya yang terus-menerus bersama mereka. Anda akan alami dan nikmati hadiratnya yang terus-menerus di hidupmu, dan ini adalah akhir terbaik serta penutup terbaik yang Rasul Paulus tinggalkan bagi orang Korintus.